Oke, Bapak Ibu kembali lagi di YouTube saya di Jendo ID. Seperti biasa kita bahas kembali indeks kita hari ini. Seperti apa ada menu breakfast yang saya berikan hari ini. Saya berikan di grup umum maupun di grup rekom ya. Akan saya bahas menu breakfastnya untuk hari ini beserta beserta saham-saham yang di request oleh teman-teman ya di grup umum saya di pemahaman saham. Yang mau join link ada di deskripsi ya. Yang mau join grup saya silakan link ada di bawah. Teman-teman tinggal pencet saja linknya. Nanti akan masuk ke grup saya ataupun boleh search di Telegram ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Nanti ada grup saya. Intinya grup saya tidak pernah titip-titip dana. Jangan nyasar ke grup tiruan ya. Kalau grup tiruan itu jelas-jelas pasti nawarkan investasi dana, titip-titip dana nggak ada. Grup saya tidak seperti itu. Yang saya ada cuma grup rekomendasi. Itu pun Anda cuma bayar uang parkiran saja buat saya ya. Untuk ikut grup rekom Anda cuma bayar ya, nggak sampai uang parkiran lah per hari ya. Jadi saya nggak pernah titip-titip dana ya. Yang mau join grup ya link ada di bawah lah, lebih aman. Langsung klik aja linknya. Oke, kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Indeks kita, ya saya bilang akan mantul lah ya. Kemarin warning, hari ini gap up ya. Gap up nih, gap up lumayan nih. Ini gap up nggak sih? Ya, gap up sih ya. Gap up dia hari ini. Ya, semoga bisa naik lagi lah. 7080, 7100. Kalau nggak bisa naik, mungkin akan tes lagi ke 7050, 7040-an. Ya, indeks kita cenderung masih kurang oke untuk sekarang posisinya ya. Di persimpangan bawah. Oke, kita bahas dulu menu buy close yang saya berikan kemarin ya. Ini menu buy close yang sebelum saya ke menu buy close yang saya berikan hari ini, saya sedikit share screen dulu rekom-rekom yang saya berikan ya di grup rekom ya. Kemarin kita beli Raja, kemarin saya tidak berikan di grup umum ya. Saya info dulu beli Raja, Raja sudah kena TP1 di 1150. Hari ini closing juga masih di hijau kok. Ini masih hijau ya. Ya harusnya kejual sih 1150. Anda jual sekitar 1,7%, tapi teman-teman yang belum jualan juga Rajanya kan closing masih di 1135 ya masih hijau lah ya tinggal Anda kawal saja lah ya harusnya sih sudah cuan ya rajanya kalau memang Anda sudah TP ya sudah ya lalu menu hari ini ya menu pagi dan menu siangnya saya akan langsung kasih lihat saja ya ini BKDP ya BKDP kita dapat di 135 136 naik sampai 139 itu Anda sudah cuan di atas 2% hampir 3% ya dan jelas BKTP saya infokan lagi ke teman-teman sudah down cuan BKTP jangan tektokan berkali-kali jangan beli lagi maksud saya ya jadi kalau sudah cuan ya udah nggak usah nggak usah diambil lagi kan teman-teman pada 135 dapat lagi jual lagi 135 dapat nggak boleh gitu BKTP pas itu saya infokan bahwa sudah dapat 135 jualan jangan beli lagi ya jangan beli lagi ya coba lihat BKTP-nya hari ini ARB ya. Ya, jadi kalau di grup rekom itu informasi akan sangat jelas ya. Kalau saya bilang nggak usah tektokan ya Anda ikut aja. Ya, karena Anda ikut grup rekom saya, Anda ikutin plan dari saya. Kalau saya sudah bilang don't cuan, jangan beli lagi. Apalagi ada keterangan jangan tektokan berkali-kali. Ya, jangan beli lagi maksud saya. Anda sudah dapat cuan satu kali ya udah. Jangan terlalu rakus beli lagi. Turun lagi 135 beli lagi. Ya, mungkin kedua kalinya Anda masih cuan. Ya, karena dia pas saya share dia BKDP sempat turun sampai 133, naik lagi sampai 139. Ya, Anda sudah cuan pasti. 2% ke atas pasti Anda sudah cuan dan harus jualan. Ya, lalu saya infokan, nggak usah beli lagi. Ya, coba lihat BKTP-nya hari ini, ARB ya. Lalu saya berikan lagi, setelah saya kasih BKTP, kita sudah cuan, jam 9.13. Saya infokan lagi, beli Vico ya, jam 9.22. Ini saya kasih lihat screenshot lebih jelas deh. Ya, ini kan jelasnya Vico bisa arah jika dua-duanya kuat. Jika mau buy SL wajib di 216 ya. Ini saya kasih screenshot yang lebih jelas untuk Vico-nya. Bentar ya. Nih, ya, jelas ya. Ini plannya ya. Break 22 kuat dia akan ke arah. Targetnya arah ya. Nah, kita dapat di 222 ya. Kita pasti dapat di harga 222 ya. Mungkin teman-teman ada juga yang ambil di 220 saya nggak tahu, tapi 222 itu pasti dapat. Pas saya share seperti ini, dua-duanya masih di over dan itu belum jalan sama sekali. Sesi satu itu belum sampai closing, mendekati closing baru naik ya. Pada saat saya share ini ada sekitar 1 jam baru naik ya. Jadi teman-teman pasti dapat di harga 222. Nggak mungkin nggak dapat ya. Lalu pas jam beberapa menit kan cuan tuh. Hampir 3%-nya udah hold. Targetnya kan arah. Target saya semoga bisa arah ya. Ya Anda jual di kalau di grup
di grup diskusi saya infokan jual saja di 234 sampai 240 kalau memang tidak mau di hold ya. Kita lihat Vico-nya hari ini ya. Targetnya arah ya. Target Vico arah kita beli di 222. Kita lihat Vico, Vico ya. Lock arah. Bentar, bentar lagi. Ini arah ya. Lock arah Anda sudah cuan 7%. Anda beli di 222 ya, 222. Anda jual 234 deh. Ya, target terdekat saya 234 deh Anda jual. Misal Anda jual 234. Anda sudah cuan di atas 5% pasti. Ya, kalau Anda jual di arah, ya Anda sudah cuan 8%. Ya, 7% lah. 7 7 7 7, ya 7,8 7,7%. Ya, ini lock arah, besok bisa saja naik lagi. Tapi ya udah, kita sudah cuan ya sudah. Ya kalau teman-teman sudah realisasikan cuan, besok jangan dikejar lagi, beli lagi, nggak usah. Ya yang masih ada silakan trailing saja ya. Minimal Anda jual dulu 50%, 50% Anda besok lihat saja kalau bisa besok bisa naik lagi, Anda jualan di atas lagi ya. Ya, jadi target saya Vico jelas arah, tulisannya arah kok. Ya, harganya masih di 222 tadi ya. Itu plan sangat jelas. Ya, BKTP diinfokan nggak usah beli hari ini ARB kan. Kalau Anda nggak, maksudnya dalam tanda nggak nurut ya Anda kebanting BKTP-nya. Kalau misalnya Anda memang iseng-iseng berkali-kali belinya, ujung-ujung Anda jadi minus ya. Ya kalau sudah jual, jual aja, nggak usah dibeli lagi. Jangan rakus. Tektokan di saham sampai berkali-kali itu nggak baik juga. Yang ada nanti cuan Anda malah hangus karena Anda terus serakah ya. Hati-hati. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close PNLF ya di 510. PNLF closing juga di 510 ya. 5, ya benar, 510 PNLF ya. Ini saya berikan di grup umum maupun di grup Rekom. Ya, saya infokan di 510, closing tetap di 510. Ya, target saya ya terdekat 525 lah. Ya, 525. Anda sudah cuan hampir 3%. Ya, target sampai resist terkuat di 540 ya. Resist terkuat 540. Ya, jadi jual saja di bawah itu. Ya, jadi ya target terdekat saya 525 sampai 535 ya. Misalnya nih, misalnya PNLF belum sampai target nih, turun gimana? Apakah langsung di cut loss? Saran saya sih, kalau saya infokan di grup Rekom, saya bilang average down dulu. Kalau misalnya nggak belum naik nih, misalnya belum naik, beli lagi di 490, 484, SL-nya di bawah di 474 ya. Itu aja. Ya semoga sih PNLF langsung naik ya. Nggak usah beli-beli lagi, ya semoga langsung naik ya besoknya. Intinya kalau sudah cuan jualan, jangan cuma diliatin. Jangan nanti bilang belum kejual ini urusan Anda ya, kita ramai banget kok ya, kita nggak bisa ngurus satu dua orang saja ya. Kalau Anda nggak jualan cuma nonton doang ya udah, berarti itu kan plan Anda ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request ya. Pertama Goto. Goto downtrend ya, lagi kurang oke nih ya. Hati-hati saja kalau sampai jebol 230 dilanjut turun, tapi kalau masih mantul 230, 234, 236 ya mungkin ada masih potensi ke 244 sampai 250-an lah. Posisi lagi kurang oke, lagi downtrend banget Goto. Lanjut ke DG. DG lagi di persimpangan sih ya. Support ada di 114, 110, kalau jebol 110 hati-hati. Resisten ada di 118, maksimal 122. Posisi lagi di persimpangan tuh DG. Lanjut ke INCF. INCF lagi kurang oke juga, lagi downtrend ya nih posisinya. Ini udah mau dekat gocap lagi. Hati-hati kalau sampai jebol 54 dia bisa ke 50. Kalau masih bertahan 54 ya masih ada potensi ke 60 sampai 64 lah. Ya posisinya lagi downtrend untuk INCF. Lanjut ke BRIS. BRIS BRIS juga lagi di persimpangan ya untuk BRIS ya. Lagi di persimpangan. eh Ya 1480, 1450 itu support. Kalau sampai jebol 1450 hati-hati, bisa balik arah jadi downtrend. Tapi kalau masih bertahan, masih ada potensi ke 1520, maksimal 1550. Posisinya lagi di persimpangan untuk BRIS. Lanjut ke CAN.
Ken juga lagi di persimpangan atas ya. Batasi saja resiko di 730 lah kalau saya. Kalau saya pribadi sih 730 itu titik support paling kuat. Kalau masih sampai jebol hati-hati lebih baik lepas. Tapi kalau masih bertahan di 730, 750 masih ada potensi untuk naik untuk Ken di 790 sampai 830-an ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Ken. Ya masih di persimpangan atas sih. Ya kemungkinan masih ada bisa naik lah. Lanjut ke Cleo. Cleo masih di atasnya, masih uptrend nih. Cleo ada support kuat di 510, 515, 500 ya, itu support 500 ya, 500 sampai 510 itu support uptrend, resisten ada di 535 sampai 550. Posisinya masih uptrend selama di 500-an ke atas dijaga masih oke. Lanjut ke Breeze, Breeze udah ya dua kali nih Breeze. Lanjut ke SMSM, SMSM. Selamat sempurna. Posisinya mencoba uptrend tapi belum confirm ya, belum confirm. Kalau dia masih bertahan di 1350 oke ya. Kalau dia masih bertahan di 1350 maksimal 1340 ada potensi untuk kembali rebound ke atas. Tapi kalau jebol hati-hati. Kalau dia bertahan dia kemungkinan akan tes ke 1380 sampai 1400-an. 1420 itu resist cukup kuat untuk SMSM. Mencoba uptrend tapi belum confirm ya. Lanjut ke Homi. Oh, bentar, bentar, bentar. Bentar ya ini lagi nge-lag nih. Saya lewatkan dulu hominya, kita lanjut ke BRPT dulu ya. BRPT masih berpotensi downtrend ya, berpotensi downtrend kalau sampai jebol 760-nya, 750-nya kalau masih kuat mungkin akan mantul lagi lah ke 780-an sampai maksimal 800 lah. Posisinya kurang oke ya, cenderung mau downtrend tuh BRPT. Lanjut ke kok ini sih double double sih kan udah SMDM ya. SMDM menu kemarin kita scalpingan ya sudah luber-luber kalau teman-teman yang masih hold ya kita ambil di berapa rata-rata average 400 sekarang closingan saja sudah di atas 470 Anda sudah cuan 16% ya sudah lebih dari cukup lah. Hati-hati ya. Ini sudah dekat resistennya 476 482 kalau sampai nggak jebol dia akan turun lumayan dalam ya, mungkin retest ke 450 sampai 420 ya posisinya uptrend tapi ini semi-semi gorengan jadi batasi saja risiko ya jangan kejar-kejaran di pucuk intinya saran saya seperti itu untuk SMDM lanjut ke kios kalau teman-teman kan kalau untuk grup rekom kan sudah cuan cuan kalau sekarang masih hold Anda sudah cuan di atas 16%. Kios hati-hati ya. Jangan sampai jebol 490 ke 490 jebol dia bisa balik arah turun ke 480 470. Tapi kalau masih bertahan di atas 490 masih ada potensi naik ke 510 sampai 530. Ya posisinya lagi di persimpangannya untuk kios lanjut ke lead. Lead menu buy close kemarin kita sudah cuan juga ya. Ya, ya kemarin kita beli di sini di harga enggak di 88 malahan kita beli. Ya, kita beli di benar kan 88 ya, benar 88 kita beli maksimal di 989 90 lah. Kalau Anda hold, ada trailing di mode, Anda sudah cuan tadi naik sampai 100, Anda cuan 12%. Tapi apakah masih bagus? Ya batasi resiko di 94 saja. Kalau masih kuat 94, kemungkinan masih bisa naik ke 100 lah, tes lagi lah. 100, kalau 100-nya nggak jebol, dia akan turun. Tapi kalau jebol, ke 102 sampai 106. Ya. Posisinya masih uptrend untuk lead. Lanjut ke LSIP. Ya, kalau saham uptrend Anda mau hold nggak masalah. Tapi kalau saham downtrend Anda paksa hold, hati-hati. Ya. LSIP lagi kurang oke, lagi downtrend, sekarang lagi sideways di bawah, support 1080, 1070-an, resisten ada di 1110 sampai 1130-an lah ya. Posisi lagi kurang oke, lagi downtrend untuk LSIP. Lanjut ke BRMS. BRMS cuma teknikal rebound ya, tidak perlu dipaksa beli ya. Kemarin saya sudah bilang BRMS sudah terkoreksi harga murah ya. Karena kemarin coba teman-teman
cek video saya semalam. Saya bilang BRMS sudah terkoreksi harga murah. Jadi kalau dia mantul begini wajar, wajar. Tapi apakah langsung uptrend? Enggak. Bisa saja turun lagi ya. Bisa saja turun lagi. Ini karena sudah masih kurang oke. Dia cuma teknikal rebound. Support batasnya saja kalau saya sih maksimal 150 lah. Kalau memang teman-teman ambil batasi 150-nya. Kalau 150 jebol di balik arah, tetap downtrend ya. Kalau dia bertahan 150 pun belum uptrend ya, masih downtrend kok arahnya. Resisten ada di 164 maksimal 166 ya. Posisinya masih downtrend sih untuk BRMS, cuma technical rebound saja untuk BRMS. Lanjut ke BMTR ya. BMTR. BMTR masih downtrend juga ya, posisinya masih downtrend juga BMTR. Support kuat di 310 300, resisten ada di 316 sampai 324 ya, posisi masih downtrend untuk BNTR. Lanjut ke BKSL. BKSL juga lagi downtrend ya, lagi udah mau gocap nih, hati-hati lah. Kemungkinan kalau dia nggak naik lagi ke di atas 5253, dia dia balik ke 50 ya. Itu BKSL, resisten ada di sama 53 54 ya, posisinya jelas lagi downtrend. Terakhir ya Homi ya. Tapi ini lagi ada kesalahan teknis nih, nggak tahu, nggak bisa buka ini ya. Ya udahlah ya, saya ini kenapa sih? Nggak tahu kenapa nih. Ada gangguan sedikit nih. Ya, mungkin saya bahasnya lewat ini aja lah ya. Saya sebutin aja lah ya, hominya. Nah, homi. Saya juga nggak pernah trading saham homi sih, jujur saja. Homi masih masih ini sih, belum uptrend sih, ya masih jauh dari kata uptrend ya untuk Homi. Ya batas saja resiko di 500, kalau masih kuat ya maksimal dia masih bisa naik ke 550 ya. Itu udah mentok di sana lah ya. Kalau menurut saya 550, 570-an itu mentok ke sana, habis itu kemungkinan bisa turun, tapi ini saham gorengan jadi apapun bisa terjadi ya. Jadi harus ada pembatasan resiko kalau teman-teman yang masuk Homi ya. Kalau saya pribadi kalau tanya ya saya batasi resiko di 500-nya ya supaya nggak dalam, potensi ya ke 550 sampai 575-an lah ya, 580 lah maksimal. Posisinya belum uptrend, posisi belum uptrend, dan ini saham gorengan panas untuk Homi ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, semoga selalu dilancarkan apapun yang kita kerjakan, dilancarkan oleh Tuhan, kesehatannya selalu terjaga, dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, salam cuan.